Mutu dari kedua kesebelasan, FC Buteng dengan mutu 98,7% berbanding dengan 105,6% milik Malata FC. Diperlukan seperti kartu merah. Kali ini Malata FC mencoba menyerang kembali dari tengah, berbahaya melewati 1-2 penjagaan, berbahaya sekali pemirsa. Dan tendangannya sangat keras melewati 3 penjagaan FC Buteng, dan Ramdan berhasil menyamakan kedudukan di menit 80. Skor menjadi 3-3. Bisa membantu menyerang dan juga bertahan. Kali ini FC Buteng melancarkan serangan lagi dari sisi sebelah kiri. Adedin Hajar melewati 1-2 penjagaan, berbahaya sekali melewatinya dengan sangat cantik, dan gol. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Jujur guys, hari ini saya sangat sedih karena Indonesia gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022 lantaran tersandung peraturan head to head yang seharusnya sudah tidak diterapkan ke dalam kompetisi Piala AFF 2022 ini guys. Sayang sekali peraturan ini sebenarnya sudah ketinggalan zaman dan harusnya tidak diterapkan ke dalam kompetisi yang sudah berkelas internasional ini guys. Jadul Indonesia yang mencetak banyak gol dan menjadi tim paling produktif gagal lolos. Ini sangat mengecewakan. Tapi saya tetap mendukung timnas Indonesia U19 agar tetap semangat dan tetap berusaha di kompetisi selanjutnya. Mudah-mudahan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, bukan itu yang akan saya bahas kali ini. Kali ini saya akan membahas final kompetisi Cup musim ini guys. Tim saya alhamdulillah lolos ke babak final kompetisi Cup melawan Malata FC. Yang musim lalu Malata FC sempat menjadi ganjalan terbesar tim saya di kompetisi Liga. Dia sebenarnya di pertemuan pertama sempat kalah, tapi di pertemuan kedua Malata FC benar-benar sangat menyulitkan hingga tim saya tidak mampu mengalahkan Malata FC. Alhasil tim saya hanya duduk di posisi 2 klasemen Liga atau hanya menjadi runner up di akhir musim guys. Tapi tidak apa-apa, saya berhasil menyingkirkan Malata FC di kompetisi Cup dan sekarang kita dipertemukan kembali guys. Kita dipertemukan kembali di kompetisi Cup. Hari ini saya akan balas dendam kembali gara-gara kekalahan musim lalu. Dan kebetulan musim ini saya dipertemukan dengan lawan-lawan di musim lalu juga guys. Seperti AC Milan menjadi lawan terberat saya di kompetisi Liga Champion. Dan alhamdulillah musim ini tim saya berhasil mengalahkan AC Milan dan lolos ke babak semifinal. Kemudian tadi malam tim saya menang 1-0. Oke, kali ini tim saya akan menghadapi Malata FC di babak final kompetisi Cup musim ini. Lawan yang sempat menyulitkan tim saya di Liga musim lalu. Kali ini saya akan balas dendam karena mereka berhasil mengalahkan tim saya di pekan terakhir dan tim saya gagal juara Liga musim lalu, hanya duduk di posisi 2 klasemen atau hanya menjadi runner up saja guys. Jika kita lihat dari kualitas mutu, jelas Malata FC lebih diunggulkan 105,6% berbanding 98,7%. Tapi saya cukup percaya diri karena tim saya juga mampu mengalahkan AC Milan yang selisih mutunya sekitar 30,2%. Jadi saya harap kali ini tim saya FC Buteng mampu mengalahkan Malata FC di babak final kompetisi Cup musim ini guys. Karena ya ini adalah trofi pertama dan sangat penting sekali untuk moral pemain saya di akhir musim, terutama di kompetisi Liga Champion. Misalkan tim saya mampu menghadapi Malata FC di babak final dan berhasil mengangkat trofi Cup untuk yang kedua kalinya secara beruntun, otomatis moral pemain saya meningkat. Dan kita lihat di sini mereka memiliki kualitas yang setara mulai dari penjaga gawang hingga ke posisi striker. Tapi yang jadi sorotan yaitu Manorpa yang sudah mencetak 201 gol. Dia adalah penyerang terbaik. Kemudian pemain bintangnya yaitu Kapalo yang memiliki bintang 7 plus udah mau naik bintang 9. Jeremy Hart di sini posisi penjaga gawang, tinggi badan 200 cm. Tentu saja dia akan sulit untuk dibobol guys, apalagi dengan kedua kaki dan keahlian khususnya. Tapi itu tidak menjamin kita bisa melihat di sini performanya tidak cukup bagus. Ini adalah sedikit kelemahan yang bisa kita manfaatkan. Kita akan lihat nanti di pertandingan apakah nanti Jeremy Hart, penjaga gawang dari Malata,
berhasil menghentikan tembakan-tembakan Didier Drogba yang memiliki ketajaman yang sangat bagus musim ini, guys. Kita lihat di sini performanya biasa-biasa saja. Dia baru bertanding 12 kali di liga. Performanya biasa saja, tidak cukup bagus apalagi di Cup dan Liga Champion. Mudah-mudahan pemain-pemain saya berhasil menjebol gawang Hart, penjaga gawang dari Malatya FC ini, guys. Mereka juga memiliki back kiri yang cukup bagus jika kita lihat dari performanya. Meskipun dia tidak cukup cepat, tapi dia memiliki tackle yang bagus. Dia juga berani. Kemudian penjaga gawang ini memiliki penjagaan yang cukup bagus. Tapi tentu saja ini bukan pemain yang dilatih secara individu, guys. Saya rasa pemain ini didatangkan dari lelang musim lalu, karena kita lihat dia sudah bertanding sebanyak 70 pertandingan sejauh ini di liga. Kemudian untuk posisi back tengah, dia memiliki posisi back tengah yang sebenarnya ideal, tidak cukup tinggi dan tidak cukup pendek, dengan satu keahlian khusus dinding pertahanan. Ini adalah back yang kuat, tackle-nya juga bagus, dan back ini juga cukup berani. Dia juga kreatif, guys. Jadi back dengan dua posisi berbeda ini menjadi pemain yang akan menghentikan serangan-serangan pemain-pemain saya nanti. Kita lihat. Oke, ini adalah kesempatan kita untuk melihat-lihat skuad tim lawan, bagaimana cara mengatasinya nanti. Di posisi back tengah kedua ada Papeliska, pemain asal CSKA dengan tinggi badan 191 cm. Jadi yang satu memiliki tinggi badan yang tidak terlalu tinggi dan yang satunya memiliki badan yang tinggi, guys, 190 cm, dan atribut sundulannya juga bagus di angka 159%. Tapi dia tidak cukup kuat. Harusnya untuk duel udara dia juga kuat, guys. Karena saya memiliki pemain depan yang tentu saja memiliki penyelesaian tembakan dan kekuatan yang di atas rata-rata pemain-pemainnya dari Malatya FC ini. Oke, di posisi bek kanan kita lihat ada Marcel Hoffman dengan tackle 119% dan penempatan posisinya juga bagus. Dia juga agresif dan berani, tapi tidak cukup cepat, guys. Oke, kita lihat selanjutnya pemain mana yang mencetak gol nih. Manorpa dengan 201 gol. Saya sebelum bertanding biasanya akan melihat-lihat seperti ini, guys. Jadi agar saya bisa memikirkan strategi nih sebelum pertandingan. Jadi sangat penting. Entah kalau teman-teman, kalau saya biasanya suka lihat-lihat dulu pemain-pemain tim lawan. Untuk strikernya sendiri yaitu Iskandar Manorpa, performanya sangat baik. Dia memiliki penyelesaian di angka 184% dan tembakan 197%, berikut dengan sundulan 170%. Ini adalah striker yang bertipikal target man. Kita lihat dari atribut sundulannya yang cukup tinggi di angka 170%, tapi tidak dibarengi dengan penempatan posisi. Ya, tapi ini cukup bagus juga. Total musim ini dia sudah mencetak 20 gol dari 20 pertandingan di liga. Itu berarti dia sudah mencetak 1 gol per pertandingannya, guys. Dan total dia sudah mencetak 132 gol di liga dari 121 pertandingan, 35 di Liga Champion dari 31 pertandingan, dan 26 gol di Cup dari 29 pertandingan. Cukup produktif striker yang dimiliki oleh Malatya FC yaitu Iskandar Manorpa. Oke, guys, sekarang mari kita lihat pemain bintang dari Malatya FC yaitu Orlando Cavallo. Performanya dari 5 pertandingan terakhir biasa saja dengan nilai 78777, tapi dia memiliki penyelesaian yang sangat bagus, sundulannya juga bagus, penempatan posisinya juga bagus. Oke, kita lihat statistiknya. Musim ini dia sudah mencetak 20 gol dari 19 pertandingan, 7 gol di Liga Champion dan 7 gol di Cup. Dia bukan tipikal
gelandang serang pengumpan, tapi gelandang serang pencetak gol. Oke guys, pertandingan antara FC Buteng versus Malata FC akan segera berlangsung. Kita akan lihat mutu dari kedua kesebelasan. FC Buteng dengan mutu 98,7% berbanding dengan 105,6% milik Malata FC. Jika kita lihat dari susunan kedua kesebelasan, memang Malata FC lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim saya FC Buteng. Kita lihat di sini untuk taktiknya sendiri. Di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim bertahan, fokus umpan perpaduan, gaya mengumpan perpaduan, serangan balik nyala, gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside mati. Taktik ini terbukti ampuh ketika tim saya melawan AC Milan dengan kualitas mutu yang lebih tinggi 30,2%. Dan dari leg 1 hingga leg 2 tim saya mampu mengatasi tim tersebut guys, dan alhasil tim saya lolos ke babak semifinal Liga Champions musim ini. Oke, dan kali ini saya menerapkan strategi yang sama melawan Malata FC yang kualitasnya memang sedikit lebih kecil daripada AC Milan, tapi mereka tetap akan sangat menyulitkan tim saya, apalagi di pertandingan final seperti ini guys. Oke guys, pertandingan sudah berlangsung tepatnya di menit ke-10, belum ada gol tercipta dari kedua kesebelasan. Di sini saya menerapkan gaya tackle keras agar saya harap ada salah satu pemain dari Malata FC cedera di pertandingan kali ini, karena sangat penting, dan saya harap juga pemain saya tidak mendapatkan kartu merah. Sangat berbahaya sekali jika kehilangan satu pemain di tengah pertandingan, itu sangat beresiko. Dan saya harap kali ini tim saya beruntung bisa mengalahkan Malata FC di babak final kompetisi cup musim ini. Oke, kali ini FC Buteng merebut bola dan mencoba melakukan serangan balik dari area tengah. Pras menggiring bola, umpan kepada Didier Drogba melewati satu penjagaan, bagus sekali melewati penjaga gawang, tenang langsung, dan gol! Luar biasa, sangat tenang sekali penyelesaian dari Didier Drogba. Sekarang FC Buteng unggul 1-0 atas Malata FC. Tendangan sudut Timo Werner, umpan kepada siapa maksudnya, disundul saja. Oh, hampir saja sundulan Drogba nyaris masuk, tapi bola masih melambung di atas mister gawang Malata FC. Oke pemirsa, kita bisa melihat di sini kali ini FC Buteng mencoba menyerang kembali. Ada Timo Werner, umpan ke tengah, Paul Pogba yang dituju. Oh, masih bisa dipotong dengan sangat baik tadi umpan yang tidak akurat dari Paul Pogba. Kita harus tetap memperhatikan nilai dari tim lawan pemirsa, nilai atau statistik permainan yang sedang berlangsung kali ini. Nuryadin menerima umpan di area tengah, umpan ke belakang, ada Paul Pogba di sana, umpan 1-2 yang cukup baik, ada Didier Drogba melewati penjagaan, tenang langsung, dan gol! Luar biasa, tendangan yang sangat kencang dari Didier Drogba tidak mampu dihentikan oleh penjaga gawang dari Malata FC. Skor 2-0. Kali ini Malata FC mencoba membangun serangan dari area tengah, umpan ke belakang, ada Barbosa di sana, jauh ke depan maksudnya yang dituju siapa di sana. Oh, Raditya berhasil mencetak gol dan membalas untuk memperkecil ketertinggalan. Gol menjadi 2-1 atas FC Buteng. Skor menjadi 2-1. Mereka berhasil mencetak 1 gol untuk memperkecil ketertinggalan. Dan sayang sekali manajer dari Malata FC belum juga hadir di pertandingan kali ini. Saya rasa mereka kerja. Tendangan bebas di Drogba, tendang langsung, dan gol yang sangat-sangat indah. Tendangan melengkung, tendangan pisang yang masuk meluncur bagai roket, membawa FC Buteng unggul 3-1 atas Malata FC. Di menit 44 FC Buteng mencoba menyerang kembali, menggiring dari sisi sebelah kanan, di zone Bras, umpan ke tengah, Paul Pogba melebar ke sisi sebelah kiri. Oh, sayang sekali Hopman Nekel pada saat yang tepat merebut bola dari kaki Eden Hazard. Menit 44, skor untuk sementara di paruh waktu menjadi 3-1. FC Buteng di babak pertama kali ini bermain cukup tenang, dan saya akan mencoba mengganti strategi dari umpan. Oke, saya akan coba menyerang dari sisi sebelah kanan. Untuk strategi lainnya masih sama. Dan di babak kedua saya
akan menghindari gaya tackle keras karena ini sangat berbahaya. Kita sudah unggul 3-1. Berbahaya pemirsa. Oh, tendangan, maksud saya tackle yang sangat keras dari Hakimi, padahal udah diganti tadi strateginya guys. Kali ini Raditya mencoba tendangan bebas, berbahaya dan gol. Oh tidak, ternyata upaya bagus dari tendangan bebas oleh Raditya masih gagal, bola melambung tipis di atas Mister Gawang FC Buteng. Skor 3-1, tapi kita tidak boleh senang terlebih dahulu. Bisa saja mereka membalas serangan-serangan dari FC Buteng. Menit masih panjang, kita harus tetap fokus melihat situasi yang ada di pertandingan kali ini pemirsa. Terima kasih untuk teman-teman yang telah hadir di pertandingan ini. Kali ini Malatya FC mencoba membalas serangan. Raditya menguasai bola, berbahaya, umpan ke tengah, ada Amin di sana, tendang langsung dan gol. Sangat bagus sekali penyelesaian dari Amin. Dia sempat menerima bola lalu membelokkannya dan mencetak gol. Itu adalah gol yang luar biasa. Dia tidak melihat tiang gawang sama sekali, tapi dia bisa mencetak gol. Penyelesaian yang bagus dari Amin. Kali ini Eden Hajar mencoba menyerang dari area tengah, membayang-bayangi 1-2 pemain. Oh, maksud saya pelanggaran terjadi. Tackle-nya tidak cukup keras, tapi dia menyenggol kaki Eden Hajar. Drogba mencoba tendangan lagi dan masih bisa diselamatkan dengan sangat baik oleh pemain atau penjaga gawang dari Malatya FC. Tendangan yang cukup keras tadi pemirsa. Malatya FC di babak kedua bermain sangat baik sekali. Mereka bisa memperkecil ketertinggalan menjadi 3-2. Disundul saja. Oh, hampir saja sundulan Ken nyaris masuk. Oke guys, kali ini saya akan mengganti taktik lagi dari sayap kanan menjadi perpaduan kembali. Kemudian untuk gaya tackle, saya akan coba tetap menggunakan gaya tackle mudah. Sebenarnya terlalu baik karena mereka juga bermain cukup kasar di pertandingan kali ini pemirsa. Tapi kita akan lihat, dan saya menghindari kartu-kartu yang tidak diperlukan seperti kartu merah. Kali ini Malatya FC mencoba menyerang kembali dari tengah, berbahaya, melewati 1-2 penjagaan, berbahaya sekali pemirsa. Oh, dan tendangannya sangat keras melewati 3 penjagaan FC Buteng, dan Ramdan berhasil menyamakan kedudukan di menit 80. Skor menjadi 3-3. Ini suatu kerugian besar untuk FC Buteng yang sebelumnya sudah unggul 3-1 atas Malatya FC, dan mereka berhasil bermain sangat bagus di babak kedua, memanfaatkan salah strategi yang dilakukan oleh coach dari FC Buteng. Kali ini mereka mencoba menyerang kembali, berbahaya sekali melewati 2 penjagaan. Apakah akan jadi gol? Berbahaya sekali dan hampir saja terjadi gol keempat untuk Malatya FC. Andai saja tadi gol tercipta, kemungkinan besar FC Buteng akan kalah dari pertandingan final yang sangat bergengsi ini pemirsa. Dan kali ini saya coba menerapkan gaya tackle keras kembali di akhir babak kedua ini, dan saya harap salah satu pemain mereka cedera. Aduh, deg-degan guys. Oh, dan hampir saja, untung saja Kapalo terjebak offside pemirsa. Andai saja belum ada fitur jebakan offside, mungkin tim saya sudah kebobolan lagi di akhir babak kedua ini. Dan ini sangat menakjubkan, tim yang sudah unggul dan harus bertahan secara maksimal di akhir babak kedua ini. Jika tidak, kemungkinan besar tim saya kalah di final kali ini pemirsa. Kali ini FC Buteng mencoba menyerang kembali dari sisi sebelah kiri. Eden Hajar melewati 1 penjagaan, umpan kepada Didier Drogba, berbahaya sekali, tendangannya masih bisa diblok oleh Liska yang sangat rapat menjaga pertahanan dari Malatya FC. Menit 89, belum ada gol tercipta lagi dari kedua kesebelasan. Akhir waktu reguler, perpanjangan waktu akan dimulai, dan kita lihat tadi penjaga gawang Guetere bermain tidak cukup bagus dengan nilai 5, dan kita harus memasukkan Bell di babak kedua ini pemirsa untuk menjaga pertahanan terakhir dari FC Buteng, yaitu penjaga gawang yang harus bermain dan berkonsentrasi penuh, apalagi di babak final seperti ini. Kali ini saya coba mengganti formasi dari awalnya formasi 4-2-2-1-1 yang tidak jelas arahnya kemana. Kali ini saya menerapkan formasi 4-1-2-3 untuk menghancurkan pertahanan dari Malatya FC. Serangan balik tercipta, Nuryadin, umpan kepada Eden Hajar. John Bras menerima bola jauh ke depan, maksudnya pada Paul Pogba di sana. Apakah akan jadi gol? Bagus sekali, dan bola melambung di atas Mister Gawang Malatya FC. Skor masih 3-3. Paul Pogba, dia sudah bertahan 2 musim ini, dan yang saya heran kenapa saya tidak mengganti Paul Pogba, padahal dari musim lalu performanya biasa-biasa saja. Entahlah, saya masih menyukai pemain yang bisa
membantu menyerang dan juga bertahan. Kali ini FC Buteng melancarkan serangan lagi dari sisi sebelah kiri. Adedin Hajar melewati 1-2 penjagaan, berbahaya sekali melewatinya dengan sangat cantik dan gol. Gol pemirsa di menit 100. FC Buteng berhasil unggul 4-3 atas Melata FC. Oh, ini sangat mendebarkan sekali, tapi jangan senang terlebih dahulu. Kali ini Raditya yang tadi mencetak gol berbahaya, umpan pada siapa maksudnya di sana, berbahaya sekali pemirsa. Tenang langsung dan untung saja Bell berhasil menepis si kulit bundar dengan sangat indah, tendangan keras yang sangat bagus dan sangat kencang dari pemain-pemain Melata FC, berhasil ditepis dengan sangat baik oleh Bell. Kali ini sundulan dilakukan oleh pemain dari FC Buteng, pertahanan yang bagus dari Pasas menggagalkan serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain dari FC Buteng melalui tendangan sudut. Paruh waktu di babak extra time kali ini kita bisa melihat sebenarnya Hakimi bermain tidak cukup baik, tapi saya tidak memiliki opsi lain selain mempertahankan dia, dan saya akan memasukkan Rogovski di babak kedua dan formasi berubah menjadi formasi 4-1-1-4 yang sebelumnya berhasil membawa tim saya lolos ke babak semifinal ketika mengalahkan AC Milan. Dan untuk bonus latihan sendiri di sini saya tetap memberikan instruksi kepada pemain saya menggunakan bonus latihan menyerang hingga akhir fluid babak final ini di Tio pemirsa. Kali ini mereka mencoba membalas serangan, umpan ke tengah maksudnya kepada Monorpo, tendangannya masih bisa diblok yang dengan sangat baik oleh Emre Can. Formasi ini cukup bagus, tapi masih tetap beresiko jika mereka menyerang dari area tengah maksud saya. Tapi sayang manajer dari Melata FC tidak hadir di pertandingan kali ini, jadi tidak bisa merubah strategi, dan tackle yang sangat keras dilakukan oleh Barbosa. Apakah kali ini tendangan bebas diberikan? Oh, ternyata benar. Didier Drogba mencoba sangat kencang, tendang langsung dan gol. Luar biasa ini pertandingan yang sangat aduh, sangat menarik guys. Tidak ada lagi waktu yang tersisa. FC Buteng berhasil mengalahkan Melata FC dengan susah payah dengan skor 5-3, dan ini sangat menarik sekali, pertandingan yang luar biasa menakutkan dan membuat saya deg-degan pemirsa, karena ya sangat sulit sekali mengalahkan Melata FC yang sebelumnya tim saya sempat unggul di babak pertama, dan di babak kedua mereka berhasil memporak-porandakan pertahanan FC Buteng hingga akhirnya harus lanjut ke babak extra time, dan untung saja pemain-pemain saya berhasil mencetak 2 gol lagi untuk membawa FC Buteng mengangkat Trofi Cup musim ini dengan skor 5-3. Jika kita lihat bahwa mereka berhasil menaklukkan Emre Can dengan mencoba menyerang dari zona sebelah kanan. Mereka total menyerang dari kanan sebesar 37%, dan Emre Can yang mendapatkan nilai 5, kita lihat di sini hanya mendapatkan nilai 18%. Dari total penguasaan sendiri sebenarnya FC Buteng lebih dominan dengan menguasai 61% berbanding 39% jalannya pertandingan, dan FC Buteng juga mencoba lebih banyak percobaan tembakan dengan 20 percobaan tembakan, 12 tepat sasaran dan 5 berbuah gol. Sedangkan Melata FC mencoba 11 kali tembakan, 4 tepat sasaran dan 3 berbuah gol. Mereka lebih efisien karena sedikit menembak tapi lebih akurat dan lebih produktif berbanding dengan FC Buteng yang mencoba hingga 20 kali percobaan. Dari umpan skor sendiri FC Buteng juga lebih dominan dengan 76 berbanding 73. Sedangkan dari tackle, dan ternyata seperti dugaan saya, mereka lebih banyak melakukan tackle dan mereka juga lebih banyak melakukan pelanggaran dengan total 29 tackle dan 18 pelanggaran yang dilakukan. Untuk penyelamatan mereka bermain sangat bagus sekali, penyelamatannya 7 berbanding 1, dan dari tendangan sudut pemain saya lebih banyak dengan 14 berbanding 12, tendangan bebas 3 berbanding 1. Mereka bermain sangat bagus sekali, dan untuk man of the match pertandingan di babak final Cup musim ini yaitu Didier Drogba. Dia bermain sangat bagus sekali, mencetak gol penentu kemenangan FC Buteng. Pemain yang masuk di babak kedua yaitu Rogovski dan Bell bermain sebenarnya biasa saja karena bermain di akhir babak kedua, tapi yang jadi sorotan yaitu Bell. Dia menggagalkan satu tendangan yang cukup keras yang dilakukan oleh pemain dari Melata FC hingga FC Buteng tidak kebobolan lagi. Oke, formasi mereka 4-2-3-1 dan penjaga gawang mereka bermain tidak cukup bagus dengan nilai 5,3. Andai saja manajernya hadir, mungkin dia akan segera diganti di babak extra time tadi seperti pemain atau penjaga gawang saya guys. Terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mendukung di pertandingan kali ini, yaitu Coach Dika,
Coach Dolai, Coach Mo Lutfi Al-Fahri, Coach Nick Maunik, Coach Uye, Coach Elbamti Amohas, dan Coach Almas Prakasa. Lalu ada Coach March Hero yang telah mendukung dan menonton pertandingan antara FC Buteng versus Malata FC yang dimenangkan oleh FC Buteng dengan skor 5-3. Terima kasih banyak atas dukungannya. Oke, ini adalah pertandingan yang sangat menarik sekali. Tidak menyangka tim saya bakal menang dramatis seperti ini, guys. Selamat kamu menangi piala. Kerja keras dan fokusmu berperan dalam mengantar trofi bergengsi ke klubmu. Ini adalah trofi cup saya secara beruntun. Setelah musim lalu juga juara cup, dan musim ini kembali mengangkat trofi cup lagi, guys. Dan saya harap teman-teman juga berhasil mengangkat trofi cup musim ini, semoga saja. Dan saya harap bukan hanya trofi cup saja yang bisa didapatkan, trofi cup, liga ataupun liga champion, bahkan piala super. Semoga saja teman-teman bisa juara. Oke, seperti itulah yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.